Aku tidak berdoa agar Engkau, ya Bapa, mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku berdoa agar Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Hai anak-anakku, aku menuliskan firman ini kepada kamu, supaya kamu tidak berdosa. Namun jika seseorang berdosa juga, ya, kita memiliki pembela yang adil di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan seterusnya. Mari kita coba bahas Mazbah Dupa, makna rohaninya yang ketiga, yaitu makna dari kayu dan emas. Mazbah Dupa itu terbuat dari kayu yang dilapis dengan emas. Nah, ini artinya apa untuk kita? Yesus, Tuhan kita, Yesua, sekarang berada di surga. Itu adalah dilambangkan dengan emas, gitu ya. Nah, dia sedang bersyafaat bagi kita gerejanya yang masih ada di bumi. Ini dilambangkan dengan kayu. Jadi doa itu, saudara-saudaraku, sedang menghubungkan sebetulnya antara emas dengan kayu, ya, antara surga dengan bumi ini. Agar apa? Agar iman gereja tidak gugur. Agar saya, saudara, dan semua kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, berkat doa Tuhan Yesus yang ada di surga itu bagi kita, syafaatnya yang luar biasa, maka iman kita itu bisa berdiri kokoh. Dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32, ya, Yesus berdoa untuk kita, Lukas 23. Nah, jadi supaya kita yang hidup di bumi ini imannya tidak kendor, ya, tidak kendor. Coba kita lihat Lukas 22. Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah setan tengah menuntut dan menampi engkau seperti gandum. Saudara, kalimat ini memang diucapkan ketika Tuhan Yesus belum disalibkan, belum wafat, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, belum. Tapi ini merupakan sebuah nubuatan, ya, karena kalimat berikutnya mengatakan, namun aku berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Nah, pada suatu saat Simon itu mengalami keadaan yang sangat-sangat berat, yaitu gurunya yang dia bela dengan pedang, bahkan ternyata yang dia sudah sebut sebagai Tuhan dan Mesias itu ternyata seakan-akan tidak berdaya, gitu ya, ketika harus menyerahkan diri kepada pengawal-pengawal imam besar, dan kemudian apalagi ketika diadili di Pilatus, ya, di kekaisaran di Romawi, pemerintahan Romawi. Jadi imannya itu bisa saja gugur, saudara-saudaraku, namun Tuhan berdoa untuknya supaya imannya tidak gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan sekarang ini bagi kita gerejanya itu sama persis yang dia tengah lakukan waktu itu. Dalam rohnya dia berdoa untuk Simon yang imannya bisa saja gugur waktu itu. Oke, tapi berkat syafaat Tuhan Yesus maka imannya bisa berdiri kokoh. Nah, inilah yang disebut makna dari kayu dan emas. Bagi kita orang percaya, doa, persekutuan kita dengan Tuhan itu akan membuat kemanusiaan kita, kayu kita ini kayu, saudaraku, yang tidak ada harganya, bentuknya bonggol-bonggol, ya, nggak bagus, gitu ya. Namun kemanusiaan kita itu dapat diubah rupakan seturut gambar Kristus. Jadi kalau kita makin bersekutu dalam doa dengan Tuhan, maka itu akan membuat kehidupan kita sebagai manusia itu akan diubah rupakan seturut gambar Kristus. Gambar Kristus adalah gambar emas. Jadi kita gambarannya adalah kayu, sedangkan Kristus gambarannya adalah emas. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan dengan wajah yang tidak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah roh. Nah, jadi itu makna yang ketiga, kayu dan emas. Kita masuk pada makna yang keempat, makna dari Mazbah Dupa, karena hal-hal mengenai Mazbah Dupa, data-data mengenai Mazbah Dupa, ternyata
beberapa data itu, masing-masing data itu punya makna-makna rohani. Yang sekarang adalah tentang bingkainya atau mahkotasnya. Apa makna rohani bingkai atau mahkota emas? Mana bingkainya? Ini saudara-saudaraku. Saudara lihat yang saya tunjuk ini, saudara kelihatan ya, jelas ya. Ini adalah mahkota emas. Ini bingkai yang dibuat di atas peti masbah dupa ini. Jadi peti masbah dupa ini dibuat bingkai di atasnya mahkota emas. Memang ada di atasnya lagi ada tanduk-tanduk di keempat sudutnya, tapi yang disebut bingkai adalah yang ini. Oke, yuk kita lihat maknanya apa. Selain memperindah, bingkai atau mahkota emas juga berfungsi untuk menjaga. Menjaga agar apa? Agar ukupan atau sensor itu ya, sensor itu ukupannya ya, itu tidak jatuh ke bawah. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat ini dia ukupan ya, ukupan atau sensor. Pedupaan nama lainnya, ukupan pedupaan. Pedupaan ini dengan adanya bingkai ini bingkai turut menjaga agar pedupaan ini tidak jatuh pada waktu mungkin sedikit pada waktu mau diangkat dan sebagainya ya. Ini penjaga pedupaan. Bingkai ini menjaga pedupaan agar tidak jatuh. Jadi ada ukupan atau ada pedupaan. Nah, saudara-saudara, Kristus ini bicara tentang apa? Kristus sekarang berada di surga mengenakan mahkota kemuliaannya. Ya, saudara tahu tentu Kristus mengenakan mahkota kemuliaannya. Dalam Wahyu 14 ayat 14 dikatakan, lalu aku melihat, tampaklah suatu awan putih, dan di atas awan itu ada seseorang yang duduk seperti anak manusia. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya dan memegang sabit tajam di tangannya. Nah, saudara-saudara, Yesus mengenakan mahkota emas di kepalanya. Nah, Kristus sekarang berada di surga mengenakan mahkota emas. Dari sana dia melindungi kita dengan syafaatnya agar kita terpelihara dari yang jahat. Jadi bingkai atau mahkota emas itu membuat doa itu betul-betul tidak sampai jatuh gitu ya. Ukupan itu tidak sampai jatuh, tapi doa itu justru efektif bisa sampai ke hadapan Bapa. Nah, ini dalam Yohanes 17 ayat 15, syafaat Yesus bagi kita, dia berkata begini, aku tidak berdoa agar engkau, ya Bapa, mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku berdoa agar engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi, saudaraku, mahkota emas atau bingkai itu turut melindungi ya, dan dia juga membela kita dari dakwaan setan. Jadi Kristus itu sekarang sedang berada di surga dalam kemuliaannya bermahkota emas, itu dia sedang berdoa bagi kita supaya kita itu selalu dalam pembelaan dia dari dakwaan setan. Karena kita selalu mau didakwa oleh setan. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu, supaya kamu tidak berdosa. Perhatikan ini saudara-saudara, ayat ini mengatakan, hai anak-anakku, aku menuliskan firman ini kepada kamu, supaya kamu tidak berdosa. Perhatikan, ada kata sambung. Namun, jika seseorang berdosa, jadi saudara-saudaraku, kalimat ini sebetulnya sedang memotret hidup kita manusia. Tidak seorang pun yang setelah dia misalnya lahir baru, kemudian dia sama sekali tidak berdosa. Maksudnya itu kalau ada ayat yang mengatakan kita yang diciptakan dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, itu tidak tetap ada kata tetap yang dalam bahasa aslinya itu punya makna di sana. Namun ke dalam bahasa Indonesia susah kalau disebut tidak tetap berbuat dosa gitu. Itu agak susah. Jadi sebetulnya setiap orang siapapun dia pasti dia sempat marah ya ketika sudah lahir baru. Coba saya tanya pada ibu, bapak dan saudara-saudara, marah dosa enggak? Arahkan dosa, betul kan? Sudah lahir baru, tapi sempat marah enggak? Sempat marah. Namun kata Tuhan, kalau kamu marah, jangan sampai matahari
terbenam. Jadi artinya apa? Jangan kamu simpan kemarahanmu, tetapi segera berbasuh. Yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, tapi cukup berbasuh. Yuk kita kembali kepada ayat ini. Namun jika seseorang berdosa juga, ya, kita memiliki pembela yang adil di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan ayat ini, saudara-saudaraku, sedang mengatakan kepada kita betapa Kristus itu konsisten dengan sifat pembelaannya, dengan sifat pengantaraannya yang mengantarai kita dengan Bapa. Dengan fungsi pengantaraannya itu dia konsisten. Bahkan ketika dia sudah naik ke surga pun dia terus-menerus siap menjadi pembela kita, saudaraku. Pengacara kita ketika kita didakwa oleh iblis, maka Yesus yang akan bisa membalikkan dakwaan itu. Sehingga iblis akhirnya nggak berdaya terhadap dalil-dalil yang dibalikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita sudah dibersihkan oleh darahnya, gitu. Saudara-saudara, jadi Yesus selalu bersyafaat bagi kita. Ini ayat perlu saudara-saudara pahami dengan baik. Begitupun ayat kaitannya, yaitu ayat yang mengatakan setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berdosa lagi. Itu kalimatnya harusnya ada kata tetap, gitu, secara tetap. Artinya tidak terus-menerus, terus hidupnya hanya untuk berbuat dosa, hidupnya untuk berbuat dosa. Tidak. Dia tidak mau berbuat dosa sebetulnya. Tapi kalau dia berdosa juga, ayat ini mengatakan, Yesus adalah pembela kita yang adil. Luar biasa bukan, saudaraku? Kita punya Tuhan yang setia. Setia, bahkan dia sudah enak di surga pun masih bekerja untuk kita. Bayangkan, saudara-saudara, apa yang dia lakukan itu sungguh luar biasa ya. Oke, Wahyu 12 ayat yang ke-10. Coba kita baca. Selanjutnya, aku mendengar suara dan nyaring yang berkata di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan, dan kerajaan Tuhan kita. Juga kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya si pendakwa saudara-saudara kita, yang menuduh mereka, yang menuduh kita siang dan malam. Ya, jadi yang menuduh saudara-saudara kita itu siang dan malam di hadapan Tuhan kita. Termasuk yang menuduh kita, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan kita. Siapa yang melemparkan si pendakwa itu? Hanya Yesus yang sanggup, saudara-saudaraku. Jadi lihat, inilah syafaat yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus dalam rangka ya mencabut semua kutuk dan semua dakwaan yang dilontarkan iblis terhadap kita. Yesus itu memerangi itu semua, saudara-saudaraku. Bukankah sebuah pekerjaan yang luar biasa yang senantiasa Tuhan lakukan di surga demi kita, saudara-saudaraku? Betapa berharganya kita bagi Dia kalau begitu, saudara-saudara. Karena itulah sepatutnya kita lebih lagi mencintai Dia, bukan, saudara-saudara? Nah, itu adalah makna yang keempat. Ya, jadi makna yang keempat. Yang ketiga, kayu dan emas maknanya apa? Yang keempat, bingkai atau mahkota emasnya bermakna apa? Sekarang kita masuk pada makna yang kelima, saudara-saudaraku. Kita masuk pada makna yang kelima. Api. Jadi untuk mesbah dupa itu diperlukan api, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena dupa yang sudah diramu ini, dupa yang sudah diracik ini, itu harus dibakar sehingga mengeluarkan asap, ya. Jadi diperlukan api untuk membakar. Nah, untuk membakar dupa, apinya berasal dari mesbah kurban bakaran. Coba sekali lagi, saudara ingat di mana letaknya mesbah kurban bakaran. Mesbah kurban bakaran ada di halaman, bukan? Oke. Nah, apinya dibawa dari sana, saudaraku. Padahal mesbah dupa adanya di mana? Di ruang kudus, betul ya? Nah, api dari mesbah kurban bakaran itu dibawa melalui perbaraan, lalu ini tafsir saya ya, karena Alkitab itu sulit ditafsir dalam hal ini. Ada orang yang mengatakan bahwa perbaraan itu yang sampai dibawa ke ruang Maha Kudus, tapi kalau saya kurang begitu setuju. Ya, walaupun ada gambar kemarin perbaraan yang dibawa. Yang dibawa ke ruang Maha Kudus adalah pedupaan atau ukupan. Nah, kenapa adanya di mana nih pedupaan? Adanya di atas mesbah dupa. Pedupaan itu adanya di atas mesbah dupa. Nah, dari perbaraan, bara api yang dibawa dari
mesbah kurban bakaran itu, bara itu dituang ke pedupaan. Lalu setelah bara itu ada di pedupaan, barulah racikan dari dupa yang harum itu dibakar di sana, gitu ya. Nah, baik, ayo kita baca bilangan 16 ayat 46 untuk membuktikan bahwa memang apinya dari mazbah. Bilangan 16 ayat 46a saja. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah pedupaan. Nah, ini dia ya. Ambillah pedupaan, taruhlah di atasnya bara api dari mazbah. Nah, ini bisa jadi adalah perbaraan ya. Ambillah perbaraan, taruhlah di atasnya bara api dari mazbah. Bubuhkanlah dupa. Oh, nah ini sedang berbicara messenger. Jadi begini, sorry. Ini sudah Harun itu sudah membawa bara dengan memakai perbaraan ya. Lalu di mesbah dupa ada pedupaan. Dan Musa berkata kepada Harun, ambillah pedupaan itu, maksudnya buka tutupnya, taruhlah di atasnya bara api dari mazbah. Lalu sesudah itu bubuhkanlah dupa. Ini bunyinya bilangan 16 ayat 46a. Jadi ini betul pedupaannya. Ambillah pedupaan, maksudnya peganglah pedupaan itu, buka tutupnya, lalu taruhlah bara api yang sudah dibawa oleh Harun memakai apa? Memakai perbaraan tadi. Kalau perbaraan bentuknya seperti sekop gitu ya. Tapi kalau pedupaan bentuknya seperti seperti mangkuk gitu saudara-saudara ya. Oke, nanti mangkuk dan ada tutupnya. Nanti ada gambarnya. Oke, mari kita lihat dulu. Ini dia. Nah, ini yang perbaraan. Jadi diambil, ditaruh di perbaraan baranya, lalu dibawa ke dalam. Dibawa untuk ditaruh di pedupaan. Ada banyak orang berpikir bahwa mazbah dupa itu hanya mahkota saja, kemudian baranya nanti ditaruh di atasnya. Tidak. Harus ada pedupaan, harus ada ukupan, ya, tempat ukupan, tempat pedupaannya. Nah, baru dari sini ini dituang ke ukupan tadi. Mungkin gambarnya harusnya satu lagi di sini ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau berasal dari mesbah kurban bakaran, api itu ya, bara api itu, api yang di mesbah kurban bakaran itu asalnya dari mana? Itu adalah api yang berasal dari Yahweh. Imamat 9 ayat 24 mengatakan, tiba-tiba keluarlah api dari hadapan Yahweh, lalu melalap persembahan bakaran dan lemak-lemak di atas mazbah itu. Ketika seluruh umat itu melihatnya, mereka pun bersorak-sorai lalu bersujud. Dan saudara-saudaraku, ini adalah keterangan tentang bagaimana api dari Yahweh itu menyambar persembahan kurban. Sejak pertama, ya, Harun atau Musa melaksanakan persembahan kurban sebelum dia serahkan selanjutnya kepada Harun, maka apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Persembahan kurban di atas mazbah itu dengan kayu-kayu yang sudah lengkap, ya. Tiba-tiba api dari langit itu datang membakar kayu-kayu itu dan sekaligus membakar kurban persembahan itu, persembahan bakaran itu ya. Jadi dan api itu harus dijaga terus-menerus. Orang Israel, para imam harus memasukkan kayu, membuang debu-debunya, itulah yang digunakan sekop dan sebagainya ya, garpu dan sekop untuk membuang debu-debu dan mengambil bara di perbaraan, dan seterusnya. Api itu harus tetap dipelihara, artinya kayu apinya harus selalu ditambah lagi, nggak boleh padam. Api di mazbah kurban bakaran tidak boleh padam. Oke? Jadi sekali lagi, yuk kita kilas balik sedikit. Di mazbah dupa ada pedupaan. Lalu api pedupaan ini diambilnya dari mana? Diambilnya dari mazbah kurban bakaran, ya, dengan memakai perbaraan, alat yang disebut perbaraan seperti sekop gitu, lalu diambil apinya, ya, lalu dibawa ke dalam, lalu imam harus membuka tutup dari ukupan itu, pedupaan itu, dan bara dituang di sana, baru kemudian dibakar dupa. Tapi api yang ada di mezbah kurban bakaran itu berasal dari Yahweh langsung. Artinya
Kalau orang mau membakar dupa, apinya harus api yang berasal dari Yahweh. Gak boleh dari api sembarangan. Saudara ingat tentu kisah tentang dua orang, anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Mereka membawa api yang lain, ya, dan akhirnya mereka mati karena hal itu. Nah, oke. Ya, jadi membakar dupa itu artinya berdoa. Membakar dupa juga artinya kurban syukur kita. Nah, api itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi sebelum para murid Yesua dicurahi Roh Kudus, api dari surga, mereka sulit berdoa, saudara-saudaraku. Betul ya? Jadi kalau saudara dupanya itu tidak dapat dari api, dari mezbah kurban bakaran, nggak bisa nyala itu dupanya. Oke? Nah, coba kita lihat Matius 26 ayat 40-41. Sebelum murid-murid dicurahi Roh Kudus, apa yang terjadi? Oh, ini dulu, saudaraku, maaf. Ini gambar ini tadi terlewat ya. Ini gambar bagaimana api menyambar dari Yahweh. Kemudian, Matius 26 ayat 40-41. Kemudian dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Berkatalah Yesua kepada Petrus, jadi tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Nah, saudara-saudara, jadi sebelum dipenuhi Roh Kudus, para murid itu sulit sekali berdoa. Ya, cepat ngantuk. Seperti ini, saudara-saudara. Lihat Tuhan Yesus datang menghampiri ketiga murid yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka ketiga-tiganya ngantuk, ketiduran. Oke, ya, saudara-saudara. Namun setelah Roh Kudus turun, mereka mampu bertekun dalam doa. Kisah 2 ayat 42 mengatakan, demikianlah mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Jadi doa ini, saudaraku, mereka laksanakan dengan tekun. Karena apa? Karena sekarang ada api surga yang membakar hati mereka. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa lihat bagaimana para murid ini bertekun dalam doa, ya. Jelas sekali bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka terus-menerus bertekun dalam doa. Ya, baik. Makna berikutnya yang keenam adalah mengenai tanduk mezbah. Tanduk mezbah. Ini bicara tentang apa? Tanduk itu menunjuk pada kekuasaan yang pertama. 2 Tawari 25 ayat yang kelima mengatakan, semua itu adalah keturunan Heman, pelihat raja berdasarkan firman Tuhan untuk meninggikan tanduk kekuasaan raja. Jadi tanduk itu bicara mengenai tanduk kekuasaan, itu yang kedua. Yang itu makna yang pertama ya dari tanduk. Tanduk bicara tentang kekuasaan, tentang kekuatan. Lalu yang kedua, tanduk juga bicara tentang perlindungan. Ini salah ketik ya, perlindungan. Dari 1 Raja-Raja 1 ayat 50, mari kita baca ada kasus apa di sana. Ya, Adonia pun merasa takut kepada Salomo, lalu ia bangkit, pergi ke mazbah dan memegang tanduk-tanduk mazbah. Ini kalau nggak salah waktu Adonia minta dayangnya atau susternya Raja Daud ketika tua itu dilayani oleh seorang, kalau sekarang namanya suster gitu ya. Nah, Adonia melihat suster itu kelihatannya cantik gitu ya, jadi Adonia pingin supaya itu dijadikan istrinya. Padahal ada sebuah kebiasaan, saudara-saudaraku, dalam raja-raja di wilayah-wilayah sana, kalau selirnya raja, jadi kalau selirnya raja itu jatuh ke tangan seseorang, dia itu bisa punya hak sebagai raja gitu, saudara-saudara. Jadi karena itu setiap raja yang dikalahkan, selir-selirnya selalu diambil untuk dinikahi oleh raja pengganti itu, gitu ya. Nah, jadi apa yang Adonia minta itu jelas sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya. Jadi susternya Daud itu dianggap selirnya Daud itu harus jadi bagiannya Salomo.
bukan punyanya Adonia, gitu ya. Nah, saudara, coba kita lihat apa yang terjadi ketika Adonia merasa takut kepada Salomo, lalu ia bangkit pergi ke mazbah dan memegang tanduk-tanduk mazbah. Sulit dijelaskan di sini tanduk mazbah itu tanduk mazbah yang mana, ya, tapi orang paling bisa memperkirakan itu adalah tanduk mazbah yang ada di mazbah kurban bakaran, karena Adonia itu bukan seorang imam yang bisa begitu saja masuk ke dalam ruangan kudus, ya. Jadi, tapi apa yang ada pada mazbah dupa, tanduk itu fungsinya juga sama sebagai tanduk keselamatan, ya. Sebagai tanduk perlindungan yang bisa melindungi. Mungkin kalau sesuatu terjadi pada imam di sana, ya, tanduk itu juga bisa, tanduk di mazbah dupa juga bisa menjadi tanduk perlindungan. Oke, tanduk perlindungan. Kita lihat gambarnya Adonia. Nah, ini lihat Adonia yang ketakutan itu memeluk tanduk mazbah. Tapi ini mazbahnya mazbah kurban bakaran, ya. Oke, baik. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi dengan makna yang ketiga dari tanduk, yaitu keselamatan, tanduk keselamatan. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga, Dia Tuhan batu cadasku, Dia Elohim batu cadasku, padanya aku berlindung. Dia perisaiku, tanduk keselamatanku. Lukas 1 ayat 69, Dia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Jadi saudara-saudara, kita melihat ya nubuatan tentang Yesus, yaitu dia adalah tanduk keselamatan bagi kita. Baik. Begitupun doa, saudara-saudaraku. Jadi tanduk ini karena tanduk mezbah dupa bicara tentang doa. Begitupun doa, ia sangat berkuasa. Jadi kalau tanduk itu bicara tentang kekuasaan, doa pun sangat berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar ketika bekerja sangatlah berkuasa. Jadi, lihat kalau ada tanduk kekuasaan ya, dalam mezbah dupa bicara tentang doa orang benar pun itu sangat berkuasa, saudara-saudara. Nah, jadi harus berdoa, oke? Kemudian, bicara tentang perlindungan. Mari kita lihat. Doa Yesua sanggup melindungi kita dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 15 mengatakan, Aku tidak berdoa agar engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi berdoa agar engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ini adalah tanduk perlindungan. Jadi doa ya yang digambarkan dengan mezbah dupa dan tanduk yang menggambarkan perlindungan. Itu dalam doa ada perlindungan dari Tuhan bagi kita semua. Kemudian doa Paulus itu untuk keselamatan semua orang, ya. Jadi doa juga merupakan gambaran dari tanduk yang ada di mezbah dupa, tanduk keselamatan. Coba kita baca Kisah 26 ayat 29, ya. Jawab Paulus, aku berdoa kepada Tuhan agar cepat atau lambat bukan hanya raja, kalau nggak salah Raja Agripa ya, bukan hanya raja, tapi juga semua yang mendengarkan aku hari ini dapat menjadi sama seperti aku, yaitu takluk kepada Yeshua HaMasiah, mengaku percaya bahwa Yeshua HaMasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Jadi Paulus berdoa agar Raja Agripa kalau nggak salah itu ya, bisa menerima keselamatan. Bahkan semua orang yang mendengarkan berita Paulus pada hari itu, dia berdoa agar mereka mendapatkan keselamatan. Jadi saudara-saudaraku, doa kita itu bisa menyelamatkan orang lain. Mungkin saudara ingat pernah mendengar ada kisah seseorang yang diinjili nggak pernah mau bertobat, tetapi ternyata saudara-saudaraku setelah orang itu meninggal, orang yang diinjili ini akhirnya bertobat, gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa doa itu bisa menyelamatkan. Banyak kasusnya. Kita ingat Raja Yosia, Yosafat, ya, ketika berperang, bagaimana mereka menaikkan kurban syukur dan mereka akhirnya menang. Hizkia ketika berperang juga begitu. Dia membuka surat ancaman dari raja yang mengancam dia, kemudian dia berdoa dan akhirnya
terjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku, jadi tanduk itu menunjuk pada kekuasaan, perlindungan, dan keselamatan. Doa juga seperti itu. Yang ketujuh, makna yang ketujuh, gelang dan tongkat pengusung. Nah, ini gelangnya, Ibu Bapak, gambar gelangnya, ya di belakang sana juga ada gelang lagi. Jadi gelang ada 4 ya, Ibu Bapak ya. Sedangkan tongkat pengusung ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 tongkat pengusung. Apa makna gelang dan tongkat pengusung ini sekaligus? Coba kita lihat. Mazbah dupa dapat diusung kemana saja. Betul, dalam perjalanan di padang pasir itu, mazbah dupa bersama dengan peralatan tabernakel lainnya tentu dibawa kemana saja perjalanan itu berlangsung, saudaraku. Jadi dapat diusung kemana saja. Begitupun doa dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Oh enggak Pak, mazbah dupa hanya bisa diangkut oleh para keturunan Lewi. Enggak bisa oleh siapa saja. Betul, itu pada zaman dahulu seperti itu. Namun pada perjanjian baru ini, saudara semua dan saya adalah imamat yang rajani, yang boleh mengusung doa di mana saja dan kapan saja. Jadi kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, bahkan siapa saja dari kita yang percaya, kita bisa berdoa, kita bisa bersyafaat, saudara-saudara. Kita bisa memberikan kurban syukur kepada Tuhan. Jadi bukan tempatnya ya yang paling penting. Oh, doa itu harusnya di sini loh, ya. Memang ada perintah Tuhan kalau berdoa masuklah ke dalam kamar. Tapi sebetulnya bukan kamar dalam artian satu tempat tertentu. Itu khusus tempat saudara yang dalam keadaan apapun nggak boleh berdoa di luar. Harus di dalam kamar ini. Bukan begitu. Itu sedang membicarakan bahwa kalau saudara berdoa, biarlah tidak mempromot, tidak ekspos diri di depan orang untuk menunjukkan kesalehan saudara. Maksudnya begitu, ya. Jadi boleh berdoa di mana saja, di restoran boleh. Pak, saya sedang ada di kamar kecil. Kalau saudara mau berdoa di sana, apa salahnya, saudara? Ya, silakan. Saudara boleh berdoa dimanapun. Yang penting saudara dalam hubungan yang indah dengan Tuhan, gitu ya. Ini di mana saja dan oleh siapa saja, bukan tempatnya. Bukan jabatannya harus imam yang berdoa. Wah, kamu nggak boleh berdoa. Kamu tuh bukan imam. Nggak boleh kamu. Imam saja, pendeta saja yang boleh berdoa. Tidak. Setiap kita adalah imamat yang rajani. Kita boleh berdoa. Ya, jadi tongkat pengusung memang diusungnya oleh para imam Lewi. Tapi dalam perjanjian baru, kitalah imamat yang rajani. Ya. Yang dipentingkan Tuhan itu bukan tempatnya, bukan jabatannya, tapi hatinya kita itu yang terpenting. Waktu kita berdoa itu apakah hati kita sudah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Coba baca Matius 9 ayat 21 dan 22. Nah, ini ada hati yang percaya di sini ya. Sebab perempuan itu berkata dalam hatinya, asal saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia percaya, dia berdamai dengan hatinya. Dia yakin bahwa kalau dia jamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh dari perdarahannya. Ya, kemudian ayatnya. Tetapi Yesua berpaling dan memandang dia, katanya, teguhkanlah hatimu. Nah, jadi yang dilihat Tuhan Yesus bukan ini perempuan. Yang kedua, ini perempuan Sirofenisia lagi. Ini mungkin perempuan yang sedang perdarahan. Itu najis, saudara. Oke. Yang satu dia perempuan, nggak boleh begitu saja menjamah laki-laki. Yang kedua dia adalah perempuan yang sedang najis diri karena sedang meleleh darah. Dia nggak boleh menjamah, saudara-saudaraku, ya, nggak boleh menjamah. Jadi apa yang Yesus lihat bukan wanita itunya dan bukan juga ini di jalanan kok. Nanti dong kalau mau jamah nanti di sinagoga. Kalau mau jamah nanti di bait suci.
Tidak, Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tuhan langsung mengatakan, teguhkanlah hatimu. Jadi yang paling penting di sini adalah hatinya wanita itu, saudara-saudaraku. Ya, imanmu telah menyembuhkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Jadi apa artinya gelang dan tongkat pengusung? Yang berbicara tentang alat yang mengusung mesbah dupa kemana saja. Ini berarti bahwa mesbah dupa yang bermakna sebagai doa atau kurban syukur kita, itu dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Karena bukan tempat atau jabatannya atau rasnya atau siapapun rupa manusianya. Tapi hatilah yang terpenting bagi Tuhan. Oke, nah itulah makna yang ketujuh. Makna yang kelima mengenai api sudah, makna keenam mengenai tanduk sudah, makna ketujuh mengenai gelang dan tongkat pengusung. Sekarang kita beranjak ke makna yang, ini gambarnya saya lupa, saudara ya. Ini gambar wanita itu mendapatkan mujizat kesembuhan. Oke, kita masuk pada makna yang ke-8, 9, dan 10. Makna yang ke-8. Saudara-saudara, mazbah dupa itu paling dekat dengan tabut. Paling dekat dengan tabut. Ya. Keluaran 30 ayat yang ke-6. Ya, kita baca. Haruslah engkau menempatkan mazbah itu di luar tabir, yang di dalam tabirnya ada tabut kesaksian. Jadi ada tabir, di luar tabir, tapi di dalam tabirnya ada tabut. Berarti mazbah dupa ini diletakkan antara antara mazbah dupa dengan tabut tadi ada penutup, yaitu yang disebut tabir, itu berdekatan. Nah, kemudian tabir itu apa? Di depan tutup pendamaian. Jadi tabir itu adanya di depan tutup pendamaian, ya. Dan ada tabut kesaksian di depan tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian itu. Jadi tutup pendamaiannya ada di atas tabut kesaksian itu. Itu apa tutup pendamaian? Tempat Tuhan dapat ditemui oleh Musa dan Harun, oleh imam besar. Nah, yuk kita lihat sekarang maknanya apa? Paling dekat dengan tabut. Itu artinya doa dan kurban syukur. Jadi mazbah dupa itu bicara juga tentang kurban syukur, ya, ucapan-ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itu masuk dalam kelompok doa kurban syukur itu, ya. Doa dan kurban syukur bukan kurban berupa persembahan materi, ya, binatang, kemudian gandum dan sebagainya. Tapi kurban syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, itu termasuk dalam mazbah dupa. Itu merupakan elemen yang sangat vital, elemen yang sangat penting dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perhatikan, saudaraku, doa dan ucapan dan kurban syukur saudara, itu adalah unsur yang paling penting dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, penjelasan buktinya apa? Buktinya adalah mazbah dupa itu letaknya dekat dengan hadirat Tuhan. Tabut kan bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi doa dan kurban syukur itu sangat dekat dengan tabut. Nah, tapi harus kita jelaskan, saudara-saudaraku, karena antara beberapa ayat dalam beberapa versi itu ada sesuatu yang membingungkan, ya. Penjelasan tentang Ibrani 9 ayat yang keempat. Yuk coba kita buka dulu Ibrani 9 ayat yang keempat. Dalam Bill dikatakan begini. Di ruangan itu ada pedupaan dari emas. Nah, Bill menerjemahkannya pedupaan dari emas, ya. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapisi emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Ini terjemahan apa nggak salah, pedupaan. Justru ini terjemahan dapat dipertahankan, saudaraku. Karena coba kita lihat dari terjemahan, dari makna yang sesungguhnya, pedupaan. Harusnya yang ada adalah ini pedupaan. Ini bisa dibuka tutupnya, lalu ditaruh bara di dalamnya, baru ditaruh dupa. Bisa ditutup lagi karena ada bolong-bolong, sehingga asapnya bisa mengepul kemana-mana. Ya, ini yang disebut pedupaan atau ukupan. Oke, ya. Nah,
Harusnya maknanya adalah ini. Ini yang ada di ruang kudus. Ibrani 9 ayat yang keempat. Bukan ini. Kalau ini yang ada di ruang kudus, maka ini bertentangan dengan kitab Keluaran. Karena kitab Keluaran mengatakan ini adanya di luar tabir. Ini di belakangnya ada gambar tabir. Ini adanya di luar tabir. Tapi kitab Ibrani menggambarkan dalam LAI. Yuk coba kita baca dalam LAI ya. Dalam LAI. Di situ terdapat mesbah. Ini sedang bicara mengenai ruang Maha Kudus nih. Sedang bicara mengenai ruang Maha Kudus ayat sebelumnya. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Jadi di ruang Maha Kudus ternyata ada tabut perjanjian dan ada mesbah ukupan atau mesbah dupa. Nah, ini adalah penerjemahan yang sebetulnya lebih tepat yang tadi bil ya, lebih tepat yang bil. Karena mesbah pembakaran ukupan tidak mungkin ada di dalam ruang Maha Kudus. Dia adanya di ruangan kudus gitu ya. Ya, jadi tabut perjanjiannya yang seluruhnya disalut dengan emas, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas dari mana, tokat Harun yang pernah ditunas, dan loh lempat yang disusun. Oke, Pak Yahya bisa nggak membuktikan bahwa terjemahan yang bil itu mungkin lebih benar? Coba saya akan buktikan, saudara, dari bahasa aslinya ya. Oke. Nah, begini, saudara-saudaraku, kita baca dulu Ibrani 9 ayat yang keempat. Ini Ibrani 9 ayat yang keempat dari bahasa aslinya, ya. Ini Ibrani Hebrew itu Ibrani 9 ayat yang keempat. Ya, dari bahasa aslinya itu tumia terion. Tumia terion. Nah, ini harusnya maknanya hanya ini, saudara-saudaraku. Bukan ini, tapi banyak penafsir memaknai ini, altar of incense. Padahal ini maknanya adalah censer. Censer. Jadi King James memaknai ya, which had the golden censer. Ya, golden censer. Dia bukan menyebut mesbah golden altar censer, bukan. Dia menyebutnya golden censer. Kalau golden censer, saudara-saudaraku, itu adalah yang ini. Oh, sorry. Wah, saya punya ini sedang macet ini, saudara-saudaraku. End show dulu ya. Oke. End show dulu. Saya ulang lagi ya. Nah, sensor itu apa? Oh, ini dulu. Set sebelumnya. Ini. Ya. Tumiaterion di sini hanya merupakan sensor, ya, sensor. Sensor itu yang ini, saudara. Ini sensor. Ini golden, terbuatnya dari emas. Jadi tidak boleh perbaraan yang seperti sekop yang bawa bara itu terus dibawa ke ruang Maha Kudus, sebab itu terbuat dari tembaga. Nggak boleh, ya. Harusnya yang dari emas kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Jadi ini dia golden sensor. Oke? Nah, itu tumia, itu yang disebut dengan tadi tumiaterion. Jadi tumiaterion itu sensor. Coba kita bedakan dengan altarnya. Kalau ini altarnya, ini mesbahnya. Mesbah itu bahasa Inggrisnya altar ya. Ini mesbahnya. Di mesbah ini di atasnya ada sensornya. Ya, ada sensornya. Jadi sehingga mesbah ini disebut golden altar censer bisa ya. Tapi kalau golden censer aja adalah yang ini. Oke, yuk kita melihat fakta berikutnya. Bedakan dengan tusiasterion. Tusiasterion. Ini ada dalam Keluaran 30 ayat 1 ya. Dan hendaklah kamu membuat mesbah bakaran ukupan atau mesbah dupa. Harusnya kamu buat mesbah dupa, altar of incense ya. Ya. Altar for making perfume ya. Kalau di dalam King James an altar to burn incense. Jadi
sebuah altar, ada kata altarnya, dan kata altar itu diwakili dengan kata tusiasterion. Tusias beda dengan tadi, saudaraku. Tadi bukan tusias, tadi adalah tumiaterion. Tumia. Kalau tumiaterion ini berarti sensor. Kalau tusias itu adalah altarnya. Coba kita lihat. Tusias itu altar, saudara-saudaraku, ya, altar. Dan masih ada tumiamatos. Masih ada tumiamatosnya. Yuk kita lihat lagi tumiamatos. Ini dia, tumiamatos. Tumiamatos itu adalah incense-nya, dupanya. Jadi altar dupa, mesbah dupa. Nah, kalau yang tadi justru adalah tumia turion, terion, tumia terion. Jadi kalau tumia terion adalah sensornya, saudara-saudaraku. Nah, jadi kelihatan bedanya, saudara-saudaraku, bahwa yang di Ibrani 9 ayat 4 itu yang dimaksudkan adalah sensornya, tumianya, tumia. Nah, ini yang bisa membuat tumianya, ya, tumia yang bisa membuat. Kalau tumia itu artinya dupa. Nah, dupa, tapi yang dari emas. Nah, dupa dari emas itu apa? Pendupaan, saudara-saudaraku, ya. Kalau ini altar, tusias itu altar, ya. Oke. Nah, jadi itu buktinya, saudaraku, bahwa apa yang ada di Ibrani 9 ayat 4, kalau saudara bacanya di LAI, TBLAI, saudara mungkin agak sedikit bingung, kok bertentangan sama kitab Keluaran. Tapi saya sudah menjelaskan ya, saudara, itu jawabannya ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya serahkan, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua.